Dan itu akan terus berlaku. Hanya beda waktu dan beda orang pelakunya. Ning yo ngoten iku rip. Ngono ki terus. Quran itu bukan dongeng. Quran itu sejarah. Bentenipun sejarah kali dongeng napa Pak Bu? Nek dongeng niku khayalan ya. Apus-apus. Fiktif. Khayalan lah, ora ono asline dongeng. Contone kancil nyolong timun, apal umpal cilik mbiyen kok. Kancil nyolong timun itu dongeng. Nek tansil nyolong triliun niku sejarah. Bisa do kelingan. Mula-mula korupsi ya kan 1,7 atau 1,3 triliun. Edi tansil nyolong triliun pun ketemu dereng. Ora ketemu sampai saiki. Lebih baik makan mikir ngaji, nopo lebih baik ngaji mikir makan? Oh gitu Pak. Di sana makan dulu ya sampai jam 6 nasi, nek kata mereka nasi kucing gitu Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah sholat subuh, jamaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan Allah dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita harus bersyukur pada pagi hari ini dengan izin Allah, dengan ridhonya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal yang soleh. Masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim. Masih diberikan izin oleh Allah untuk bisa menambah ilmu. Mudah-mudahan segala apa amal usaha yang kita kerjakan dicatat betul-betul di sisi Allah yang akan menambah jumlah amal dan bobot amal. Jumlah amal karena nanti kita akan berhadapan dengan hari-hari yang namanya Yaumul Hisab. Hari di mana semua amal akan dihitung dan kita akan berhadapan dengan mizan, Yaumul Mizan. Hari di mana semua amal akan ditimbang. Maka setiap amal akan dihitung kuantitasnya dan akan ditimbang kualitas bobotnya. Untuk itulah kemudian baginda Nabi Rasul Muhammad SAW memberikan informasi yang inilah yang disebut irsyad atau ad-dilalah wal bayan. Informasi ilmu yang kemudian dengannya kita bisa beramal berlandaskan ilmu tersebut. Kita bisa beramal mana yang dihitung jumlahnya, kita bisa beramal mana yang ditimbang nanti bobotnya. Tidak lepas dari dua itu. Maka kesempatan hanya sekali, kesempatan hanya di dunia ini dan tidak ada lagi kesempatan yang lain untuk beramal. Maka dunia ini disebut sebagai darul amal, tempat kita beramal. Maka dunia ini pula disebut sebagai darul bala, negeri yang penuh ujian, penuh cobaan. Semua diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Yang kaya diuji, yang miskin juga diuji. Rakyat diuji, pejabat juga diuji. Yang sehat diuji, yang sakit juga diuji. Semua diuji. Dunia adalah darul bala. Yang tinggal di istana diuji. Yang tinggal di gubuk derita juga diuji. Semua diuji. Maka nanti di akhirat adalah darul jaza, negeri yang penuh balasan. Semua akan dibalas
yang amal soleh dibalas, yang amal salah dibalas. Semua akan mendapatkan apa yang pernah dikerjakan. Maka kesempatan hanya sekali, dipergunakan untuk kebaikan. Kemarin berbuat baik, sekarang berbuat baik, besok berbuat baik, sehingga ditimbali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berbuat baik. Itulah husnul khotimah. Nabi Yusuf alaihi salam yang telah dikaruniai kerajaan, dikaruniai kekuasaan, dikaruniai jabatan, harta, benda, pun pada akhirnya minta kepada Allah dengan diakhiri hidup yang masih dalam keadaan Islam. Di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani bita'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ini keterangannya. Kalau Nabi Yusuf permintaan di akhir menjelang beliau sedo ditimbali Allah, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis solihin, dan kumpulkanlah aku, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Setelah kenikmatan dunia ada di tangan beliau, bahkan kenikmatan dikumpulkan oleh Allah dengan dihimpunkannya seluruh keluarganya, dihimpunkannya ayahanda, ibunda, dan saudara-saudaranya yang dulu tinggal di Palestina, Syam, ya, negeri para nabi, Zordania, Palestina, Libanon, dan Syria saat ini. Negeri yang melahirkan banyak para nabi. Dari Nabi Ibrahim pernah tinggal di sana, meninggalkan putra yaitu Ishak alaihissalam. Kemudian juga Nabi Ibrahim meninggalkan putra Ismail alaihissalam. Ishak dikaruniai, diwarisi Masjidil Aqsa Palestina. Ismail dikaruniai Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Dulu Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di Palestina atau Syam sekitarnya, karena Allah menghendaki Nabi Yusuf menjadi manusia pilihan. Maka ujian demi ujian betul-betul dirasakan oleh Nabi Yusuf. Maka sebagian para ulama menerangkan, memberikan nasihat kepada kita semua. Kalau kita sedang dalam keadaan sedih, maka bacalah surat Yusuf. Nah, dalam keadaan sedih, bacalah surat Yusuf. Ini karena pada tidak tahu baca surat Yusuf, nek dong hamil. Hamil bacanya surat Yusuf. Hamil bacanya surat Maryam dulu. Sekarang sudah berubah karena ilmu sampai kepada umat. Surat Yusuf itu menerangkan bagaimana kesusahan, kesedihan, hambatan, gangguan, rintangan berkumpul jadi satu pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dari kondisi berada di
sekitar saudara-saudaranya yang hasud. Bahkan Nabi Yusuf pernah kemudian matur kepada ayahandanya, kalau Nabi Yusuf pernah bermimpi, ini ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar. Ya ayah, wahai bapak, saya bermimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan. Ro'aituhum li sajidin, mereka bersujud kepadaku. Nabi Yakub, seorang nabi, ketika mendengar ananda Yusuf kecil bercerita, langsung bisa memahami dia seorang nabi. Ini bukan mimpi biasa, ini mimpi yang luar biasa. Maka kemudian ayahandanya mengingatkan, la taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Niki seorang bapak paham karakter anak-anaknya. Jadi mestinya seorang bapak harus paham karakter anak-anaknya, sehingga cara menasehati, cara menyentuh hati sang anak, seorang ayah akan paham. Si A harus diperlakukan seperti ini, yang B harus diperlakukan seperti ini. Nabi Yakub alaihissalam, cucu Ibrahim alaihissalam, paham anak-anaknya, modelnya, cara model berbuat, bertingkah lakunya. Ada tanda-tanda tidak akur. Ya, ada jiwa-jiwa iri, ya, iri. Maka kemudian disampaikanlah nasihat, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kemudian yang terjadi, Bapak Ibu, sungguh memang ujian Allah akan menimpa, akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak diceritakan saja, kemudian apa yang terjadi? Sejarah menulis kedengkian yang luar biasa, menjadikan saudara-saudaranya yang 10 provokatornya yang keempat, yang namanya Yahuda. Ini koordinator, Pak. Jadi setiap keburukan itu ada koordinator. Di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat desa dan seterusnya, ada orang-orang yang modelnya akan seperti itu, Pak. Ada orang-orang yang nyun sewu gembosi. Ada orang-orang yang gembosi ini napa, Pak? Bocori. Wonten mboten ngiten-ngiten? Ada. Rapat RT wis arek rampung, sing kuwi teko langsung do sedih, ora dadi iki. Ora dadi iki ngono kok, Pak. Dititeni. Langsung ora dadi, angger kae teko ora dadi. Begitu, Pak. Nah, model orang-orang yang sejarah Quran itu kan memang sejarah, bukan dongeng. Dan itu akan terus berlaku. Hanya beda waktu dan beda orang pelakunya. Ning yo ngoten iku rip. Ngono ki terus. Quran itu bukan dongeng. Quran itu sejarah. Bentenipun sejarah kali dongeng napa, Pak Bu? Nek dongeng niku khayalan ya. Apus-apus. Fiktif. Khayalan lah, ora ono asline dongeng. Contone kancil nyolong timun, apal wong bal cilik mbiyen kok.
Kancil nyolong timun itu dongeng. Nek Tansil nyolong triliun niku sejarah. Bisa do kelingan. Mula-mula korupsi ya kan 1,7 atau 1,3 triliun. Edi Tansil nyolong triliun pun ketemu dereng. Ora ketemu sampai saiki. Kan gitu. Ya ini sejarah. Lah sejarah itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik yo gawe contoh, yang buruk yo gawe contoh. Ning sing baik contone kanggo wong sing apik, sing buruk contone kanggo wong sing buruk. Korupsinya Edi Tansil hari ini pun ada yang meneruskan. Ngoten nggih. Oh bansos barang diembat kok. Masya Allah. Makanya malapetaka ya, banyak hal yang menimpa negeri ini. Bahkan 2006 saya masih kelingan Pak Bu, ngoten. Karena Ustadz Suhada Bahri, Allah yarham DDII. Nah, saya mendengarkan langsung ketika ke Jakarta dengan beliau ngaji. Jadi beliau sampai mengingatkan tahun 2006 itu jamaah haji Indonesia yang ke tanah suci sebagiannya tidak mendapatkan catering atau catering tidak sampai sehingga nggak makan saat itu. Ketika itu Ustadz Suhada Bahri Allah yarham ngendika, negeri kita ini negeri yang penuh bala, apa bahasanya beliau itu ya, musibah gitu ya. Sampai sudah meninggalkan tanah air menuju tanah suci isih dikerah musibah gitu. Kelingan saya Pak. Wong wis tekan tanah suci wae kok isih ono musibah, catering tidak benar. Waktu itu loh Pak saya mau kemutan. Lah 2006 itu pula wukufnya hari Jumat. Itu Pak. Setiap 8 tahun sekali akan terjadi wukuf hari Jumat. 2014 wukuf hari Jumat. 2022 wukuf hari Jumat. Begitu Pak. Jadi matahari itu perputarannya sudah pasti, ndak akan pernah kurang oli, nggak pernah gotrinya pecah. Lane ontrel ya Pak. Saya Mas Muhammad Fauzan yang dari Pirian Secang naik ontel sampai Mekah. Niku sing teng ngajenge sepeda motor niku wonten dua tas besar warna merah. Itu apa isinya? Onderdil. Karena menempuh 8 negara nguntel, menempuh 12.000 sekian kilo. Oh, nguntel Pak. Supaya le antri ra kesuwen. Karena antri haji 30 tahun lebih. Nah, sakniki nek sing antri kesuwen monggo somo nguntel. Masuk angin genteran kuyan ngono. Ya masyaallah. Bapak Ibu kembali kepada tadi bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah luar biasa, mengalami 4 pembatasan. Nek bahasane piantun Indonesia namanya pembatasan niku jenenge lockdown. Lockdown wis rada suwe jenenge ganti PPKM ya. PPKM ya wis rada suwe ganti meneh level. Level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nabi Yusuf alaihissalam pernah mengalami lockdown, pembatasan yang pertama di dalam sumur. Ini batasan hidup, batasan keadaan, makan minum macam batas dalam sumur. Tahunya pembatasan segera selesai dengan adanya kafilah dagang musafir yang kemudian mengentaskan itu apa ya? Ngentasake lah. Dari sumur naik ke atas, mentas gitu loh. Wis alhamdulillah bahasane ki ambak seneng selamat tekan dhuwur sumur.
ngertine arep kepenak urip niku. Ternyata Bapak Ibu jebule nopo malah didol, diperdagangkan, dijual. Wong uwong kok didol. Gitu. Kaya ngopo nasibe wong didol? Dijual sampai ke negeri Mesir. Gitu. Besar, tumbuh, dewasa di Mesir. Ngertine tekan Mesir, wong njuk ning kerajaan uripe di istana. Begitu. Wis pokoke seneng lah. Urip ning istana lah seneng. Segala sesuatu ada. Makanan, minuman, tempat tidur macam lengkap. Keamanan iya. Allah masih menguji untuk ketiga kalinya. Setelah jadi budak, diuji ketiga kalinya, diuji yang sungguh sangat berat. Kenapa? Ujiannya adalah diuji wanita cantik, istri Al-Aziz, istri petinggi Mesir. Kira-kira nek istri petinggi Mesir niku cantik napa mboten, Pak? Ya kopen napa mboten? Kopen kan gitu. Kopen. Wong gak istri jenderal saja cantik gitu. Istri jenderal saja cantik kan gitu. Sehingga begitulah yang terjadi. Wonten polisi nembak, polisi lapor, polisi lucu mboten? Jadi guyon ya kan. Polisi nembak polisi, lapor polisi. Nah, itu cerita. Demikianlah Bapak Ibu, Nabi Yusuf diuji yang ketiga kalinya. Godaan yang luar biasa dari para wanita. Tidak hanya istri Al-Aziz, tapi para wanita yang lain oleh istri Al-Aziz dikumpulkan jadi satu. Sampai-sampai sebagian istri para petinggi Mesir yang lain melihat Nabi Yusuf, ini bukan manusia. Hadza malakun karim. Ini malaikat. Begitu. Karena saking gantengnya. Gitu. Mereka kan bahasa Al-Qur'an kan waqalat niswatun, ya. Jadi para niswah, para wanita petinggi Mesir. Wah, begitu di hadapan Nabi Yusuf. Mereka pada bahasanya ngiler nggih melihat Nabi Yusuf. Sampai di tangannya ada buah atau daging yang kemudian ketika Yusuf lewat pertama hanya kelihatan wis mesengeren, tambah Yusuf jalan soyo mesengeren. Akhirnya mengiris-ngiris tangan sendiri. Berarti ini kan obat bius yang luar biasa, Pak. Ini kegantengannya Nabi Yusuf itu kan bius yang luar. Mosok ngirisi tangane ora krasa lah bius, Pak. Ibu-ibu penjenengan nate meresani suami penjenengan ngiris jo meresani suami jo ngiris lombok keliru tangan. Suami lewat mongko keiris-iris brambang, bawang, lombok. Saking melihat kecantikan kegantengan ketampanannya suami, tangane kiris nguasek godres. Wah, berarti nek ngasek kaya ngono gantengnya suami penjenengan tidak kalah dengan Nabi Yusuf. Ning kaya ini urung ono sejarah ya. Setelah Nabi Yusuf, para istri melihat gantengnya suami ngirisi tangane dewe. Malah kadang suami datang orang ngiris malah ngiris suamine. Begitulah Pak, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi saking gantengnya Nabi Yusuf, karena memang keturunan dari Sarah. Ya, Sarah itu memang cantiknya sepertiga bukan separuh. Ada riwayat menerangkan cantiknya Sarah yang punya anak kemudian Ishak itu cantiknya Pak. Sepertiga kecantikan untuk wanita dunia ini yang pertama diberikan kepada Ibunda Hawa.
Ibunda Hawa itu cantik sekali. Kemudian yang kedua, sepertiga kedua diberikan kepada Sarah. Sepertiga ketiga diberikan kepada seluruh manusia di bumi ini. Jadi turahan ya bang, kepretan. Mau saka Mesir decer-ecer tekan mriki niki kali Bogor. Masya Allah, cantik sekali begitu. Keturunnya diantaranya cucu-cucu berikutnya sampai Nabi Yusuf. Walah, masya Allah, luar biasa. Nah, itulah ujian yang ketiga. Lolos, tidak kuat, ya. Nah, para wanita menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kuat menghadapi ujian mereka. Ya, tetapi yang namanya memang Allah sedang menguji. Masih goro-goro kegantengan wajahnya, Nabi Yusuf harus masuk penjara jeruji besi. Tapi Allah kemudian menskenario nanti Nabi Yusuf karena kegantengan batinnya, kegantengan hatinya keluar dari penjara, begitu. Karena gantengnya badan, gantengnya wajah masuk penjara. Tapi dengan gantengnya hati keluar dari penjara. Karena basyirah, takwil mimpi yang kemudian mengawali Nabi Yusuf menjadi manusia yang dimuliakan di langit maupun di bumi saat itu. Masya Allah Bapak Ibu. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi petinggi Mesir yang punya kesempatan mengambil kebijakan. Dari situlah kemudian dihimpunkannya kembali, dikumpulkannya kembali. Ya, dikumpulkannya kembali seluruh keluarganya. 10 tambah 1 seibu sebapak yang namanya Binyamin. 11 berarti tambah bapak dan ibunya datang ke Mesir. Wah, Nabi Yusuf melihat ben sedulur-sedulurku sing do ngladaki aku, sing do nguri'i aku, gitu, kemutan kecilnya. Tapi hebatnya Nabi Yusuf tidak kemudian membalas. Nek cara balas mampu mboten? Saking mampune turah mampu. Tetapi hari ini kalian semua bebas. Gitu, maka ini menjadi contoh Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah. Orang-orang di dalam Fathul Makkah wis do bingung karena Rasul membawa 10.000 pasukan dari Madinah menuju Makkah. Makkah dikepung, ciut nyali mereka. Akhirnya ngerampek, bahasa ngerampek ini Jawa nih, Indonesia ini apa? Merengek-rengek, memelas. Kau adalah saudaraku, bapakmu saudaraku dan sebagainya. Ini kata orang-orang kafir sing wis di kekuatan, enting tenaga pikiran. Karena apa? 10.000 Pak. Melihat 10.000 pasukan datang siap mati ngadepi wong perang ning wong siap mati ya medeni. Mereka nyalinya ciut sekali. Akhirnya Rasul berkata, Rasul rodo awalnya rodo ngeten iki Pak. Kira-kira kalian menyangka apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Itu pertanyaannya Nabi. Kira-kira kau mengira aku akan melakukan apa untuk kalian? Wow, do tambah gede to Pak. Yo kemutan sekian tahun. Kira-kira berapa tahun yang lalu? Ayo Bapak Ibu, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu Rasulullah harus melipir meninggalkan Makkah menuju Madinah, mutar supaya tidak terdetek oleh intelijennya orang-orang Mekah. Begitu, wah, kemutan bagaimana Rasulullah diusir, bagaimana Rasulullah coba untuk dibunuh, macam-macam. Apa kata Rasul? Kira-kira kalian mengira apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya kerjakan untuk kalian? Baru merengek-rengek tadi, ngerampek-ngerampek, memelas. Wahai Muhammad, engkau adalah saudaraku, bapakmu adalah saudaraku, dan seterusnya.
Maka Rasul berpidato, saat ini kalian bebas sebagaimana Nabi Yusuf saudaraku gitu. Sebagaimana Nabi Yusuf saudaraku membebaskan 10 saudara-saudaranya, gitu itu Rasulullah. Jadi Al-Quran itu pelajaran sejarah. Maka sepertiga Al-Quran adalah sejarah, sepertiga adalah hukum-hukum haram halal, baik buruk, benar salah, itu yang sepertiga kedua. Dan sepertiga yang ketiga adalah apa yang akan terjadi telah diinformasikan sebelumnya oleh Al-Quran. Maka Bapak Ibu, semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita akan diberi banyak ilmu. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-129, doa Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 151. Maka manakala manusia itu melaksanakan 4 yang diminta oleh Nabi Ibrahim agar datangnya seorang rasul, lah rasul itu akan mengajarkan hal 4. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. 1. Yatlu alaihim ayatika. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. 4. Ngaten. Siapa yang melaksanakan ini, Al-Baqarah 151 menerangkan, wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Nanti akan diberi ilmu, akan diberitahu apa-apa yang sebelumnya tidak tahu. Asal yatlu alaihim ayatika, membaca Al-Quran dulu. Setelah membaca, wa yu'allimukumul kitab. Jadi mempelajari, Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab. Jadi kita berusaha untuk mempelajari isi Al-Quran. Wal hikmata, wa yu'allimul hikmah, artinya ta'limul hadis, belajar tentang hadis. Yang terakhir, yang keempat adalah wa yuzakkihim, tazkiyah. Tazkiyah artinya mensucikan, kebaikan-kebaikan diajarkan. Maka ada tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Dengan jiwa yang bersih, tangan, kaki akan beramal yang baik. Maka kebaikan itu bermula dari hati yang baik, hati yang benar. Orang bergerak, berbuat mesti karena hati. Jangankan berkata yang sepele. Berkata ini gampil mawon. Bapak Ibu cobi. Kita ini nek cara orang ngerti agama, wis arek maem dahar, nasi sudah di atas piring, sudah ada sayur, sudah ada lauk lengkap. Gek ajeng lenggah, gek arek didahar makbok cecak gigal. Kira-kira mungel nopo, ngendika nopo? Sesuai dengan apa yang ada di dalam kepala. Kalau kepalanya isinya ngaji, kadang istighfar, innalillah. Ning mek ora tahu ngaji, seluruh koleksi kebun binatang keluar. Ono segawon barang metu, Pak. Wong metu, wong cecak sing gigal kok dadi segawon. Ngoten, Pak. Kenapa? Karena isi kepala. Maka tugas kita hari ini meneruskan apa yang memang sudah diajarkan Nabi. 4. Membaca Al-Quran, taklimul Quran, taklimul hadis, wa yuzakihim. 4. Dan ini sampai mati. Mboten nyat-nyatan, mboten umat-umatan. Wonten umat sing umat-umatan.
seneng ngaji ora gelem leren, mandang wis leren buah barbas ora tau ngaji. Gitu. Jadi terus istiqomah, ya istimror, berkesinambungan. Ngoten niku. Wah, Masya Allah, kalau kita kembali kepada Quran, banyak ilmu-ilmu, banyak hal-hal yang kita sebelumnya tidak tahu. Dengan itu kita kemudian diberi tahu. Masya Allah. Itulah salah satu contohnya tadi surat Yusuf ayat 101. Perjalanan panjang anak manusia, seorang nabi, ya gitu, yang kemudian disebut Israel. Ya Bani Israel, kan gitu. Itu kan Yakub, ya. Yakub punya keturunan nabi-nabi. Sampai nabi terakhir dari Bani Israel, penutup para nabi adalah Isa alaihissalam. Penutup para nabi dari Bani Israel. Penutup para nabi dari Bani Israel adalah Isa. Begitu. Kemudian ditutup dari seluruh para nabi adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah nabi kita ditanya oleh sahabat-sahabat nabi, "Ya Rasul, apa sababiahnya penjenengan kok diutus ke muka bumi?" Gitu. Kadang-kadang kita kalau ada keheranan itu kan tanya, "Mula bukane piye? Kenapa Masjid Mujahidin?" Nggih. Masjid Mujahidin Kali Bogor kan gitu. Kalau kajian pagi bisa subuh bisa seperti ini. Ini mesti ono sebabnya. Kan gitu. Saya pernah heran juga ketika saya ngisi di Jepara, salah satu ranting namanya Blimbing Rejo. Pemakaran dari Mayong. Ikutnya PCM Nalum Sari. Niku ngaji jam 6. Ngaji jam 6. Seperti kita lah di bundaran gitu riyen asane kita EBMC. Jam 6 sampai jam 7 yang rawuh berapa, Pak? Di atas 1000, Pak. Ranting loh. Ranting Blimbing Rejo itu kalau kuliah pagi yang hadir di atas 1000, Pak. Lucu, yang lebih kaget lagi saya, 5:30 mereka sudah pada datang, jam 6 mulai. 5:30 sampai jam 6 sarapan dulu. Niki sing ngono contone. Lebih baik makan mikir ngaji, napa lebih baik ngaji mikir makan? Oh gitu, Pak. Di sana makan dulu ya sampai jam 6 nasi, nek kata mereka nasi kucing gitu, Pak. Kenapa mereka tahu di atas 1000? Karena yang dipersiapkan nasi kucingnya 1100. Mau, Pak, ranting. Ini mesti ada sababiahnya. Ada apa? Sababiahnya apa, Pak? Sebab-sebab ngatelah. Rasul pun pernah ditanya sahabat, sebab-sebabnya nopo panjenengan diutus. Kemudian nabi kita itu bersabda 3. Yang pertama, dakwatu Abi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, bisyaratu Isa ibni Maryam. Yang ketiga, waru'ya ummi allati ra'at. Itu. Pun jam 5:46, Pak. Niki kudu pindah teng BMC. Sanes pedal ya, Pak, dibahas lanjut gitu. Jadi Nabi diutus karena apa? Ada 4 hal yang disampaikan Nabi sendiri. Ya, kapan-kapan mudah-mudahan bisa sowan lagi, Pak G. Silaturahim, saling menguatkan, saling memberi motivasi. Sebab ngaten mugi-mugi panjenengan kula saged istiqomah. Anggenipun ibadah, anggenipun terus berjuang ya bersama-sama untuk membela Islam dan kaum muslimin, mensiarkan Islam. Maka kajian-kajian harus diperbanyak karena orang-orang yang tidak suka kepada Islam juga menghadang dengan berbagai macam cara agar ngaji-ngaji itu semakin surut, semakin suram, semakin bleret. Ananging insyaallah semangat kita untuk terus di dalam berupaya berjuang insyaallah
Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita istiqomah. Makaten aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.